Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini untuk membahas satu topik yang memang sedang-sedangnya hangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Mendidik seorang pendidik. Guru kita sepakat bahwasannya adalah dari kata digugu dan ditiru. Artinya guru harus memberikan contoh dan tauladan kepada siswa-siswa yang dididiknya. Untuk itu membahas topik ini sudah hadir kedua narasumber kita di TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu Bapak Zulkarnain MPD, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga narasumber kita yang kedua yakni Dr. Sakdiawati, pengamat pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat dan juga semangat pasti ya Bu. Semangat harus ya. Harus. Baik, saudara, kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan mendidik pendidik. Untuk itu saya akan ke Pak Zulkarnain terlebih dahulu. Pak Zulkarnain, tentu kita sepakat bahwasannya sekolah harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk baik tenaga pengajar ataupun siswanya seperti itu. Apakah memang pertama sekali atau membuat sekolah ini adalah konsepnya seperti itu Pak? Betul. Jadi sekolah atau satuan pendidikan itu sebagai agent of change ya. Kita harus menjadikan sekolah itu senyaman mungkin sehingga proses pembelajaran di sekolah itu yang dibimbing oleh para pendidik, dalam hal ini adalah guru untuk di satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA, SMK, dan kolaborasi atau kerjasama antara siswa dengan guru terutama karena pertemuan atau kolaborasi yang sangat intens itu akan menentukan ke depan dari arah tujuan satuan pendidikan itu, seperti itu. Jadi bagaimana membuat sekolah itu nyaman, membuat sekolah itu menjadi harapan ke depan bagi siswa dalam pengembangan bakat, minat, kemampuan dia sehingga tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Baik, Dr. Sadia sendiri untuk melihat hal ini, apakah memang sekolah itu harusnya dibentuk sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk baik tenaga pengajar dan juga siswa? Ya, memang sekolah itu memang seharusnya dibentuk dari sekolah yang nyaman, yang tenang, suasana juga kondusif, gurunya juga nyaman, semuanya harus mendukung. Termasuk cuaca kalau perlu mendukung, yang dingin gitu ya. Infrastrukturnya juga. Kalau infrastrukturnya perlu. Artinya nomor satu, karena bagaimanapun juga, kalau suasana tidak nyaman, katakan di sekolah yang dekat dengan jalan, itu bising. Kalau bising akibatnya guru mengajar juga tidak tenang. Oke, baik. Salah satu faktornya. Baik, berarti kedua narasumber kita sepakat kalau sekolah itu adalah tempat yang dibuat untuk menciptakan satu kondisi yang nyaman dan aman tentunya untuk tenaga pendidik menyampaikan materi dan siswa menerima materi. Baik. Betul. Kalau kita sudah sepakat terkait dengan hal ini ada satu baru kejadian, baru tanggal Rabu 12 Januari kemarin, ini ada kejadian di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, seorang guru katakanlah memaki seperti itu dengan nada yang kasar terhadap muridnya dengan kata bodoh dan miskin. Tanggapan dari Pak Zulkarnain sebelum kita lebih lanjut bahas topik ini. Ya, kami sangat prihatin ya dari sisi sebagai regulator di bidang pendidikan, sangat prihatin dengan kejadian seperti itu karena kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita mengetahui bahwa di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidik itu adalah guru, dosen, konselor, ya, kemudian fasilitator yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu kalau kita melihat pendidik yang tugasnya adalah mendidik peserta didik tentunya diharapkan mereka itu memang memiliki kompetensi yang sudah komprehensif. Seperti dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru itu minimal memiliki 4 kompetensi yang melekat dalam dirinya, yaitu kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogis, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Nah, itu semua harus sudah melekat di dalam diri seorang guru sehingga pada waktu dia mengimplementasikan kegiatan ataupun pembelajarannya di kelas, semuanya itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, kalau kita berbicara dengan fenomena yang terjadi beberapa waktu yang lalu di suatu daerah di Indonesia, ini kembali lagi bahwa kejadian itu dilakukan oleh oknum tertentu yang mungkin kita harus memberikan semacam edukasi yang lebih baik lagi, mengingatkan kembali untuk agar si oknum tadi dapat memberikan pembelajaran lebih humanis kepada peserta didiknya. Seperti itu. Baik, Pak Zulkarnain, namun memang kejadian seperti ini kan bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi. Ini kan kejadian pengulangan. Apa sebetulnya yang salah kalau Pak Zulkarnain lihat dalam hal ini? Sebenarnya kalau kita berbicara siapa yang salah atau apa yang terjadi, itu memang kembali kepada oknum yang bersangkutan ya. Karena kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh guru itu memiliki kemampuan yang kurang untuk hal-hal tertentu. Tetapi dari segi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, itu juga menentukan dari kebiasaan seseorang dalam menjalankan suatu tugas atau rutinitas kesehariannya. Baik, Pak Zulkarnain, berarti kan ada pengukuran kompetensi di situ atau ada penilaian kompetensi yang dilakukan sebelum dia diberikan tanggung jawab menjadi seorang tenaga pendidik. Apakah artinya yang melakukan hal ini tidak lulus pada saat uji kompetensi itu? Begini, kalau kita berbicara masalah kompetensi yang berikat pada guru, ada 4 kompetensi itu, tentu pada waktu dia mengikuti mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan di bangku kuliah, itu kan semua sudah kita berikan. Mereka sudah mendapatkan pembelajaran, baik itu namanya psikologi pendidikan, psikologi peserta didik, psikologi remaja, psikologi anak, semua sudah komprehensif sebenarnya ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Tetapi kembali lagi, guru adalah manusia biasa ya, guru adalah manusia biasa yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal-hal tertentu. Baik. Namun memaafkan kejadian tersebut hanya karena atas dasar kata manusia tentu tidak bisa juga menjadi hal yang kita maklumi seperti itu. Baik, tanggapan dari Dr. Sadia seperti apa? Ya, saya sebenarnya sependapat dengan Pak Jul ya. Bagaimanapun juga guru itu manusia, artinya ada sisi lemahnya juga. Memang tidak, maksud saya, memang guru itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Memang ya, itu harusnya seperti itu, tidak boleh terjadi. Apalagi kalau seandainya guru itu melakukan penghinaan terhadap siswanya sendiri. Nah, seharusnya dia memberikan wejangan, memberikan pelajaran, memberikan edukasi terhadap siswanya. Seharusnya seperti itu. Malah seharusnya guru itu memberikan pelindungan kepada siswanya. Baik. Bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara bersosialisasi yang bagus. Tapi tadi kembali kepada manusianya, ini oknum ya, ini oknum. Artinya tidak semua guru seperti itu. Saya pikir rata-rata guru Indonesia rata-rata baik-baik saja kok. Mungkin 1% atau seperti itulah, 1 atau 2 orang lah ya katakanlah yang terungkap. Tapi kembali lagi yang kepada tidak terungkap manusianya. Banyak berarti Ibu? Ya ada juga ya, ada juga ya. Mungkin yang ada juga. Saya tidak menutup mata seperti ada juga. Namanya tadi manusia ya, ada sisi lemahnya. Tapi itu yang perlu kita garis bawahi, tidak perlu terjadi. Kenapa tidak perlu terjadi? Memang guru itu sudah terdidik sedemikian rupa. Diberi didikan sampai 4 tahun ya. Karena S1 sekarang kan 4 tahun ya. Rata-rata. Artinya selama di bangku kuliah itu para dosen memberikan mata kuliah sedemikian padat ya. Dengan edukasi yang bagus, ada akhlaknya, ada religiusnya, ada tingkat sosialnya, psikologinya, semua jalan di sana. Sangat komprehensif dunia pendidikan itu sesungguhnya. Jadi, tapi kembali lagi kepada manusianya ya. Mungkin pada saat itu terjadi menurut saya ya, mungkin dia mengalami kelelahan bisa jadi. Tapi walaupun itu terjadi, seharusnya tidak perlu terjadi. Ini mungkin pembelajaran buat kita semua sebagai pendidik. Artinya kita juga tiap hari juga harus memperbarui akhlak tiap hari kalau perlu ya. Memperbarui sikap akhlak tiap hari, tiap saat kalau perlu, karena dalam Quran juga jelas mengajarkan manusia tiap detik, tiap menit lari kepada akhlak. Baik, Dr. Sagdia, Ibu, saya ingin menyoroti tadi terkait kalau seandainya Pak Zulkarnain, apa yang salah saya katakan seperti itu, Pak Zulkarnain lebih menyoroti ada personal, memang dari personal ada kompetensi yang memang salah. Kalau Ibu sendiri menyoroti apa sebetulnya, ada kesalahan apa selain dari personal sendiri? Bisa jadi satu kesalahan mungkin terjadi karena mungkin kelelahan bisa juga memicu orang menjadi emosi ya. Bisa jadi kan kalau orang lelah mungkin, atau juga mungkin juga gurunya mengajar mungkin terus mengajar, tidak ada represinya atau tidak ada penyegaran, bisa terjadi juga. Baik, tapi kan ini berkaitan dengan profesi Bu, yang harus dilakukan dengan profesional seperti itu. Ya betul, memang saya yakin semua guru Indonesia profesional kok. Tapi namanya penyegaran, artinya dia sesekali keluar, katakanlah dia pergi kemana untuk memorinya supaya lebih terbuka, itu lebih bagus menurut saya.
Ada ranah seperti itu juga. Hiburan lah maksud saya sekali. Kalau tiap hari orang kerja, kan ada tingkat stresnya juga. Baik, ada kejenuhan berarti? Ya, ada kejenuhan juga, ada kebosannya juga. Namanya manusia ya, tidak luput dari situ. Tapi sebagai guru memang hal-hal itu tidak boleh terjadi. Sebagai guru tidak boleh terjadi. Karena sebagai pendidik memang seluruh siswa kita seperti anak kita sendiri. Yang harus terdidik, yang harus terlatih. Semua dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari pendidikannya, semuanya harus baik. Tapi namanya pohon tidak semua, namanya buah nggak semua masak ya. Tentu, sepakat. Pasti ada warna merahnya, ada warna kuningnya. Begitu juga dengan guru ya menurut saya. Ini cuma kita bicara tentang oknumnya saja. Tapi rata-rata yang saya amatin dari untuk guru-guru Indonesia atau guru Sulawesi Selatan rata-rata baik-baik kok. Rata-rata mereka baik-baik, malah luar biasa. Mendidik anak yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Termasuk Anda kan keluarnya dari dunia pendidikan. Betul ya. Baik, saya ingin ke Pak Zulkarnain kembali. Pak Zulkarnain, kalau berbicara terkait dengan kompetensi tadi, ada kepribadian, kompetensi akademis yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga pendidik. Apa sebetulnya memang siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini? Apakah pemerintah ataukah universitas sebagai lembaga pendidik utama guru tersebut? Baik, kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu semua elemen akan menjadi satu kesatuan. Harus bersinergi bersama-sama antara LPTK, kemudian dengan pemerintah, dengan regulator yang memang bertugas atau fokus di dunia pendidikan. Maka kalau kita berbicara siapa yang bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pendidikan ya. Kami dari segi regulator dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang selalu memberikan edukasi, selalu mengingatkan kepada para kawan-kawan guru, rekan-rekan guru untuk selalu bekerja secara profesional, mengedepankan yang namanya pembelajaran humanis supaya anak itu diwongke, kira-kira begitu ya. Baik. Ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kita harus melihat bahwa kejadian yang terjadi itu sangat kecil, relatif kecil, bahkan sangat tidak mewakili kalau kita bicarakan dari populasi jumlah guru di Indonesia, kira-kira seperti itu. Tetapi hal ini menjadi permasalahan besar, mengapa? Karena terjadi pada seorang guru gitu. Betul. Ya. Karena guru ini semuanya diminta sebagai individu atau personal yang digugu dan ditiru yang memiliki kecakapan secara paripurna, baik itu secara psikologi, baik itu secara batiniah maupun lahir dan batin lah, kira-kira gitu kan. Baik. Nah, hal-hal yang semacam itu Pak Zulkarnain, kita akan lanjutkan kembali diskusinya namun usai jeda pariwara berikut ini, karena juga ada pepatah yang mengatakan nila setitik rusaklah susu sebelanga. Masih di Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional,
Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kami mengajak Anda di rumah untuk mengikuti jalannya dialog interaktif ini dengan menghubungi nomor 0813 7981 0716. Dan tentunya kita akan masih membahas dengan topik yang sama dengan kedua narasumber kita, dan perlu pula kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik dari tayangan kami untuk menyaksikan siaran TVRI Sumatera Selatan melalui kanal digital di aplikasi TVRI Klik ataupun aplikasi Intek. Bagi Anda pengguna parabola, Anda juga dapat mengarahkan ke satelit Telkom 4 atau satelit Merah Putih. Kembali dengan kedua narasumber kita, saya ingin ke Bu Tazia terlebih dahulu. Kalau saya di dunia pendidikan, di satu sekolah, katakanlah sebuah kelas seperti itu, dari 40 anak bisa dikatakan ada anak yang memang sudah pintar, ada anak yang belum pintar seperti itu. Bukan berarti ia bodoh, belum pintar seperti itu. Nah, apakah treatment yang harus dilakukan oleh seorang pendidik itu mengeneralisir atau perlu dengan melihat atau mengklasifikasikan? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. 40 siswa pasti 40 karakter. Betul. Ya, 40 karakter berarti 40 nilai dong. 40 nilai. Ya kan? Artinya nilai itu dari A sampai D sampai E malahan ya. Istilah pohonnya itu kalau buah nggak semua masak merah semua, pasti ada merah hijau ya dan seterusnya. Nah, tugas guru lah bagaimana membuat 40 karakter itu menjadi lebih bagus. Katakanlah dari karakter yang C menjadi B, B menjadi A. Kalau perlu A menjadi excellent di dalamnya itu. Tugas guru. Artinya guru itu mempunyai tip-tip tertentu atau ranah-ranah tertentu supaya siswa ini mempunyai tingkat yang the best tadi atau tingkat yang paling yang excellent, tingkat A tadi. Tapi tidak semua bisa A seluruhnya. Yep. Ini biasa ya. Bisa jadi C bisa ke B atau B ke A. Ini sudah termasuk bagus. Artinya satu tingkat lebih naik ya. Tapi kalau membuat anak itu menjadi ranking A semua itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa ketidakmungkinan ya, itu? inteligensi orang berbeda-beda. Baik. Ya, inteligensi orang berbeda-beda, minatnya berbeda, hobinya beda, kompetensinya juga berbeda. 40 karakter juga berbeda. Mungkin satu anak ini senangnya menggambar, satu anak ini sukanya matematika, mungkin satunya suka bahasa, atau satunya suka menyanyi, atau satunya buat YouTuber kecil-kecilan misalnya, belajar jadi YouTuber kecil-kecil, bisa jadi. Artinya ini sangat tergantung pada minat dan sifat anak juga ya. Karakter itu mempengaruhi anak. Baik, berarti treatment yang harus dilakukan oleh seorang tenaga pendidik di kelas dengan jumlah anak yang mungkin lebih dari 20 orang seperti itu harus juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa dengan melakukan satu treatment yang sama seperti itu. Betul. Baik, Ya, saya ingin ke Pak Zulkarnain terlebih dahulu sebagai regulator seperti itu. Apakah memang dinas sendiri mengatur tentang hal itu, bahwasanya dalam satu anak, dalam satu kelas katakanlah memiliki minat dan bakat yang berbeda dan guru diwajibkan untuk memberikan treatment yang berbeda pula? Betul. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis itu artinya adalah kompetensi di mana guru itu bisa mentransfer ilmunya kepada siswa sehingga materi pelajaran itu bisa diterima dengan baik, dengan menyenangkan seperti itu ya. Nah, itu kemampuan kepiawaian seorang guru. Nah, dalam treatment atau dalam perlakuan seorang guru terhadap siswa itu kita harus melihat, dalam pembelajaran itu kita harus mengenal yang namanya a need assessment ya. Jadi harus ada pengetahuan dari seorang guru apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sadia tadi, seorang dalam satu kelas, dalam satu rombongan belajar yang terdiri dari sekian anak, tentu mereka memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki input yang berbeda, daya nalar yang berbeda, potensi yang berbeda, bakat yang berbeda. Sehingga ada yang disebut dengan istilah pembelajaran diferensial. Pembelajaran diferensial itu adalah untuk mengakomodir siswa-siswa yang memiliki kebutuhan macam-macam, kebutuhan khusus di sini tidak hanya anak dari segi disabilitas saja, tetapi anak yang memiliki IQ yang lebih tinggi juga harus mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan kawan-kawan yang lain. Sehingga
benar-benar guru itu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan need assessment tadi, kebutuhan dari para peserta didik, sehingga treatment yang akan dilakukan oleh guru nanti benar-benar tepat sasaran, seperti itu. Karena dalam pembelajaran itu guru harus menentukan strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk menentukan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang cocok pada proses pembelajaran, guru harus mengetahui yang pertama disebut dengan need assessment tadi, ya, kebutuhan siswa itu apa, guru harus tahu. Kemudian yang kedua, karakteristik pembelajaran, karakteristik materi yang akan disampaikan, apakah susah, apakah mudah, sehingga guru harus bisa mencari metode solusi bagaimana menyampaikan pengetahuan itu lebih baik, lebih cepat diterima oleh anak. Yang ketiga, guru harus memperhatikan yang namanya tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi 3 hal ini merupakan satu kesatuan di mana guru harus menganalisis ketiga hal tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga kalau dikatakan bahwa guru itu profesional, memang harus profesional. Karena dia harus menentukan segala sesuatunya, karena pada waktu seorang guru itu berdiri di depan kelas, segala sesuatu yang disampaikannya itu akan diterima oleh siswa. Baik. Kalau benar, dia akan menjadi benar, tapi kalau penyampaiannya salah atau materi yang diberikan juga salah, itu akan menjadi hal yang membuat anak-anak menjadi salah, begitu ya. Baik, nah, Pak Zulkarnain, ini kalau berbicara mengenai konsep pada saat memberikan pembelajaran seperti yang diatur oleh pemerintah, katakanlah, ini mengusung konsep kesetaraan atau konsep keadilan yang ada di dalam kelas. Karena kan berbeda ya Pak ya, antara konsep kesetaraan dengan konsep keadilan. Ya, ini lebih cenderung ke keberadilannya itu ya. Karena setiap siswa itu memiliki kemampuan potensi yang berbeda dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada itu, sehingga treatment antara kelas yang kita katakan misalnya 2 kelas paralel, kelas A dan kelas B, seorang guru mata pelajaran itu sebenarnya harus membedakan metode strategi pembelajaran di kelas A dengan kelas B. Itu secara idealnya seperti itu ya, sehingga nanti tujuan pembelajaran benar tercapai sesuai dengan peserta didiknya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah keadilan atau kesetaraan, ini lebih pada keberadilannya, keadilan. Bagaimana siswa itu diberikan ruang, diberikan pembelajaran yang memang bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya gitu. Tapi kalau kesetaraan, nanti timbulnya ada semacam perlakuan yang mengeneralisasi. Nah, seperti itu sebenarnya dalam pembelajaran tidak boleh. Sepakat tidak Bu Sadia ya? Kira-kira seperti itu. Baik, jadi harus dilakukan dengan konsep berkeadilan seperti itu. Jadi walaupun memang sudah pintar, ya tetap diberikan treatment yang sesuai seperti itu ya Bu ya. Bukan berarti karena dia sudah pintar dia tidak diberikan treatment yang baik seperti itu. Iya. Konsep adil itu kan artinya harus sama, harus adil dong antara satu anak dengan satu anak berikutnya. Walaupun satu ini anak seorang pejabat, ini mohon maaf aja anak orang yang biasa-biasa, tetap aja sama. Karena peluangnya memang sama. Bagi kita di mata seorang pendidik, siswa itu sama aja seperti anak kita sendiri. Artinya sama, nggak ada dibeda-bedakan antara ini anak golongan dari orang-orang berjuis, misalnya orang-orang mampu, ini nggak seperti itu. Baik. Guru harus adil, memang semua harus berlaku adil. Baik, itu kan dari perspektif sebagai tenaga pendidik. Kalau seandainya perspektif dari orang tua adalah saat menitipkan anaknya, anak saya belum pintar, saya titipkan kepada sekolah, saya ingin anak saya menjadi pintar, Ibu. Iya, betul. Betul. Jadi ada tugas dari guru atau tanggung jawab seorang guru tuh memintarkan anak yang belum pintar. Iya, betul. Iya, betul ya. Mungkin. Silakan Pak. Kalau saya bisa tambahkan bahwa proses pembelajaran itu membuat peserta didik yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kurang pintar menjadi pintar, yang tadinya kurang inovatif menjadi lebih inovatif dan seterusnya. Sehingga ada memang benang merah yang bisa diambil dari proses pembelajaran atau proses pendidikan. Oleh karena itu orang tua menitipkan anaknya di satuan pendidikan, memang iya mau anaknya itu lebih pintar, lebih bagus, lebih berakhlak mulia dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tugas itu tidak semata-mata ada pada seorang guru. Kolaborasi antara orang tua, masyarakat, semua stakeholder itu harus bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa. Jadi dikatakan keberhasilan seorang siswa atau keberhasilan seorang individu itu tidak semata-mata tergantung dari guru. Ketidakberhasilannya juga bukan merupakan kontribusi yang paling besar dari seorang guru. Tidak bisa kita menjustifikasi seperti itu. Baik, jadi dalam mengatakan anak itu menjadi anak yang katakanlah menjadi pintar seperti itu, artinya ada kalau ada orang-orang yang bertanggung jawab termasuk guru dan orang tua seperti itu. Iya, betul.
Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Jul tadi ya. Artinya keberhasilan seorang peserta didik itu tidak lepas dari seluruh pihak. Orang tua itu nomor satu. Karena berapa jam sih sesungguhnya siswa itu berada di sekolah? Ya, berapa jam? Selebihnya kan berada di rumah. Ya. Baik. Artinya ada kontrol dari orang tua, kontrol dari guru, kontrol dari masyarakat, kontrol juga dari pelaku dunia pendidikan, katakan dari Dignas ya. Dari pemerintah itu nomor satu. Jadi semua inilah yang bisa menghantarkan peserta didik lebih sukses, lebih berhasil. Semua. Suksesan dalam arti kata bukan hanya kesuksesan secara intelektual saja, tapi kesuksesan seorang akhlak ya. Karena mengukur orang itu tidak ada gunanya pintar kalau tidak berakhlak, kan Betul, gitu ya. sepakat. Artinya akhlak itu nomor satu ya, akhlak itu. Intelektual juga mengiringi antara akhlak dan intelektual itu harus beriringan, Betul. harus sejalan. Itulah baru dikatakan siswa itu baru berhasil. Dan guru itu juga Iya. diukur dengan guru yang beradab dan guru juga berilmu. Betul ya Pak Betul Zulkarnain? sekali. Baik Pak Zulkarnain, berkaitan dengan hal ini kita balik ke tema awal kita terkait dengan mendidik tenaga pendidik seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memberikan controlling katakanlah kepada guru pada saat mereka melakukan pembelajaran? Jadi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan banyak yang terlibat dalam pengontrolan ya dari segi controllingnya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap proses keseharian di sekolah itu. Kemudian gurunya sendiri. Berarti kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengkontrol semua guru seperti itu Pak? Iya, jelas Oke, di situ baik. ya. Jadi tapi kan kepala sekolah tentu juga keterbatasan. Maka dia dibantu oleh wakil-wakil kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya Bidang, ya. masing-masing ya. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya pengawas sekolah. Ada yang namanya penilik ya. Kemudian ada yang namanya pengawas pembina dan seterusnya. Jadi pengawas itu secara berkala dia akan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, mengingatkan itu dari sisi pengawas sekolah. Kita dari regulator, dari Dinas Pendidikan selalu memberikan mengingatkan, kemudian memberikan edukasi, kemudian memberikan semacam penekanan-penekanan kepada kawan-kawan guru untuk selalu bersikap profesional. Baik, Pak Zulkarnain, kita masih akan membahas terkait Siap. dengan controlling atau Ya. pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan regulator yang telah dibuat seperti itu. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Ini menarik ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa jangan Ya? lupa jaga jarak ya Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih,
Indonesia bisa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kita masih akan membahas terkait dengan mendidik tenaga pendidik atau mendidik seorang guru. Karena guru pun sebelum mereka menyampaikan materi, mereka pun harus dibekali dengan ilmu pengetahuan ataupun kompetensi lain seperti kompetensi kepribadian dan sebagainya. Dengan dua narasumber kita yang hadir di TVRI Sumatera Selatan, dan kami pun mengajak pemirsa di rumah untuk mengikuti dialog interaktif pada siang hari ini dengan menghubungi nomor telepon 0813 7981 0716 untuk bergabung bersama kami, mungkin menanyakan hal-hal terkait dengan topik kita dengan kedua narasumber kita yang hadir. Pak Zulkarnain, silakan untuk melanjutkan tadi terkait dengan controlling yang diberikan. Ya. Jadi controlling yang dilakukan itu adalah controlling yang bersama, ya, kolektif gitu, di mana kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian dari segi regulator dalam hal ini dinas pendidikan harus memegang peranan dalam controlling. Di dalam controlling tentu pengawas melakukan secara berkala apa yang harus dilakukan pembinaan di satu sekolah, di satu satuan pendidikan. Kemudian kami dari segi regulator itu kami akan melakukan yang namanya penilaian kinerja guru, ya, PK guru. Nah, PK guru di situ masuk semua secara komprehensif 4 kompetensi itu. Sehingga diharapkan dari hasil penilaian kinerja guru, kemudian penilaian dari kepala sekolah dan juga penilaian dari pengawas itu merupakan hasil yang kumulatif, ya, yang merupakan satu kesatuan dari semua yang melakukan controlling terhadap guru itu, dan diharapkan memang hasilnya itu adalah hasil yang signifikan terhadap kinerja guru, ya, kesehariannya. Baik, kalau berbicara soal rentang waktu Pak, katakanlah berapa lama rentang waktu guru untuk dievaluasi kembali secara berkala? Kita harus melihat kalau itu adalah supervisi akademik, ya, supervisi akademik artinya controlling terhadap proses pembelajaran di kelas, di satuan pendidikan, bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa dilakukan oleh pengawas sekolah. Artinya itu bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan di setiap satuan pendidikan kapan mereka harus melakukan supervisi akademik. Itu dari segi akademik yaitu pembelajaran, ya, seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang lain kita tidak hanya menekankan pada segi akademik saja, karena dalam hakikatnya pendidikan itu ada 3 ranah yang menjadi pokok, yaitu yang pertama kognitifnya, kemudian afektifnya dan psikomotornya. Kognitif pada ranah kemampuan dia untuk berpikir, bernalar, dan seterusnya. Kemampuan afektif bagaimana kita membuat anak itu memiliki rasa empati, kemudian memiliki rasa belas kasih kepada sesama, hormat, dan seterusnya kepada orang yang lebih tua. Kemudian pada segi psikomotornya adalah kemampuan dia untuk mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, seperti itu. Karena memang pengawasan nilai yang menjadi, katakanlah menjadi guidance seperti itu. Betul. Atau pedoman bagi seorang guru untuk, ya, ibarat kata kalau seandainya dia melenceng pada saat rentang waktu itu, ketika dievaluasi balik lagi seperti itu dengan sesuai dengan jalurnya sebagai seorang tenaga pendidik seperti itu. Ibu, saya ingin meminta pendapat terkait dengan Ibu, kan sejatinya sebagai pengamat pendidik juga sebagai pelaku pendidik seperti itu, sebagai tenaga pendidik. Bagaimana controlling yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Kalau kontrol dari pemerintah kepada dunia terhadap guru, ya, terhadap dosen juga, itu sudah sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa, karena memang sudah ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana pengawasan terhadap guru dan dosen, dan terutama di dunia pendidikan, ya. Artinya pemerintah sudah banyak sekali mengeluarkan semacam statement tertentu ataupun penghargaan tertentu kepada guru dan dosen. Itu salah satunya sertifikasi guru, ya, itu bentuk penghargaan loh sesungguhnya terhadap guru dan dosen. Dengan ada sertifikasi saja itu guru dan dosen sangat terbantu. Itu, ya. Sepakat ya Pak Jul, ya? Sepakat sekali. Baik, ini berkaitan dengan controlling tadi, Bu. Sebagai seorang tenaga pendidik, controlling yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ini, apakah memang memiliki efek yang betul-betul baik bagi seorang guru? Controlling yang dilakukan pemerintah sangat baik, sudah sangat efektif malahan menurut saya, malah sudah luar biasa.
Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Kalau luar biasa kenapa masih ada kecolongan sebenarnya? Ya, namanya manusia ya. Oknum ya. Ya, oknum tertentu ya. Kalau 1000 guru, kalau satu yang kecolongan wajar-wajar aja kan? Oh, tidak bisa diwajarkan kalau saya profesional ya Bu ya. Katakanlah kalau 1000 guru ya, Iya. satu saja yang agak luar biasa. Tapi itu bisa diminit dengan tadi saya bilang tadi. Bisa diminit dengan akhlak tadi. Bisa diminit dengan penyegaran. Bisa diminit juga dengan misalnya dia ikut semacam apa ya? Belajar kembali, atau dia kuliah kembali, ataupun dia ikut pelatihan kembali, atau ikut workshop kembali, itu sebagai penyegaran loh bagi guru. Baik. Pak, apakah controlling ini hanya berkaitan dengan penilaian? Apakah juga memberikan katakanlah pelatihan ulang seperti itu, atau memberikan seminar kepada guru secara berkala tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana memperlakukan siswa seperti itu? Jadi di dalam dunia pendidikan itu ada istilah pengembangan profesi berkelanjutan ya, di mana para guru diminta tidak stuck, tidak hanya sampai dengan apa yang dia peroleh saat ini saja. Dia harus mengembangkan segala sesuatunya, itu bakat, kemampuan profesinya sesuai dengan tugasnya. Maka dia harus mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan ini sudah sering kita lakukan ya, untuk menjadikan para guru, rekan-rekan guru ini lebih profesional lagi. Kita harus mengatakan bahwa guru sudah profesional, betul. Memang terbukti kalau misalnya dia sudah, para rekan-rekan guru itu sudah melakukan memiliki tupoksinya. sertifikat pendidik ya, artinya mereka sudah terstandarisasi, sudah tersertifikasi bahwa mereka sudah profesional. Tetapi dalam implementasinya tentu saja teori antara praktek kan kadang-kadang ada gesekan-gesekan Bu ada ya. seleknya, Ya, ada gitu. perbedaan. Nah, artinya begini, yang ingin kami katakan bahwa controlling yang dilakukan oleh kita itu memang merupakan satu kesatuan, dan menurut kami dan menurut kita sebagai pelaku pendidikan dan memang regulator di bidang pendidikan itu sudah sangat intens, sudah sangat tepat sasaran gitu ya. Bahkan kami saat ini dari Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan yang namanya pembinaan kepada kawan-kawan guru di setiap kecamatan pada waktu apel gabungan atau apel bersama. Jadi antara Dinas Pendidikan, kemudian dengan para guru, kemudian dengan para ada amanat lah tenaga yang disampaikan ya, Pak. sehingga informasi-informasi atau ingatan-ingatan atau treatment-treatment yang harus disampaikan oleh Dinas Pendidikan itu dapat langsung diterima oleh guru. Jadi tidak stop, tapi bisa langsung diterima. Seperti Baik. itu. Ibu Sazia, ini tadi kalau kita berkaitan namanya katakanlah sekolah atau mendidik siswa tadi kan harus berkolaborasi antara orang tua dan juga pihak sekolah. Betul. Seperti itu. Apakah orang tua juga sepatutnya turut dilibatkan dalam controlling? Katakanlah memberikan penilaian kepada guru seperti itu dengan menyampaikan kepada orang tua, dan orang tua dikumpulkan seperti itu untuk memberikan pendapat. Apakah itu harus dilakukan? Itu perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Kenapa perlu dilakukan? Orang tua harus tahu dong nilai siswa itu di sekolah seperti apa. Baik. Ya. Jadi jangan sampai orang tua mengklaim anaknya sudah pintar, padahal di kejadian di sekolah tidak seperti itu. Iya, betul sekali. Kadang-kadang kan terlihat itu baik, di luar belum tentu baik. Baik. Kadang-kadang terlihat jelek di depan belum tentu dia jelek lagi. Kalau artinya antara orang tua, guru, dan sekolah ini juga harus sinergi semuanya. Baik. Tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi orang tua harus memang perlu dilakukan secara berkala untuk berkomunikasi dengan guru. Iya, kontrol lah ya, minimal kontrol terhadap guru, juga kontrol terhadap sosial. Tapi menurut saya kalau orang tua melakukan itu bagus sekali. Justru artinya memang dia peduli terhadap pendidikan anaknya di sekolah. Dan guru apalagi memang dia sangat peduli terhadap peserta didiknya ya. Saya beri contoh aja, satu siswa yang tidak lulus itu yang menangis gurunya biasanya. Itu saya terasa saja, satu yang tidak berhasil kadang terpikir loh, nggak bisa tidur malam-malam. Bagaimana ya? Kira-kira supaya siswa apa yang salah? Apa yang saya berikan supaya ini berhasil? Itu loh. Itu tenaga pendidik loh, nggak bisa tidur ya memikirkannya. Anak karena pikir-pikir ya, berartinya dunia pendidikan begitu bagi guru itu benar-benar luar biasa. Bu. Menjadi seorang guru itu rumit tentu. Rumit, apalagi di era sekarang ya. Berarti controlling yang dilakukan, kita sepakat bahwasanya controlling yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh regulator ataupun pemerintah saja. Makanya sudah saya katakan di awal tadi kan, bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua juga. Keberhasilan seorang peserta didik adalah keberhasilan bersama, tetapi ketidakberhasilan peserta didik juga adalah ketidakberhasilan kita semua juga. Gitu. Baik, apakah saat ini kontrol yang dilakukan oleh katakanlah bukan lagi dari pemerintah, dari orang tua sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah saat ini, Pak?
Ya, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa controlling yang dilakukan oleh orang tua, ada orang tua memang yang care, yang aware terhadap kemajuan anaknya, progres pembelajaran, sehingga bisa terus berkomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa komunikasi ini penting. Mengapa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Karena terjadinya komunikasi yang tidak lancar, tersumbatnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Kalau bisa bicara dengan kasus yang terdahulu yang kita bicarakan di awal tadi, seharusnya bisa dijadikan semacam bahan untuk didiskusikan bersama ya Bu, di antara pihak guru, orang tua dan pihak sekolah, ditengahi oleh kepala sekolah, atau bila perlu mencari semacam suatu solusi win-win solution sehingga hal-hal ini nanti bisa kita perbaiki untuk ke depan. Jika tidak akan muncul ke permukaan, ke masyarakat ramai gitu ya. Tetapi bisa ditengahi. Iya, bisa ditengahi sebenarnya. Bisa diminimalisasi permasalahan ini. Nah, tetapi mengapa ini terjadi? Karena mungkin komunikasi yang tidak sinergi ya, tidak jalan. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan kembali ke masalah controlling orang tua. Ada memang orang tua yang tidak peduli dengan kemajuan anaknya, ada. Yang hanya banyak. Ada. Ya kalau kita mau presentasi memang barangkali akan dilakukan penelitian lebih lanjut dulu ya. Survei dulu Pak. Ya, survei dulu. Tetapi kalau kita katakan bahwa ada orang tua yang tidak peduli terhadap perkembangan keberhasilan progres pembelajaran anaknya, juga ada. Tidak peduli. Bahkan beberapa satuan pendidikan sering menyampaikan kepada kami untuk anak-anak yang bermasalah, diajak untuk berbicara, membicarakan tentang anaknya, dipanggil tidak datang, kemudian bahkan dikomunikasikan tidak pernah sampai surat panggilannya, bahkan sudah melakukan yang namanya home visit. Home visit kadang-kadang orang tuanya tidak punya waktu untuk ditemui. Nah, hal semacam ini terjadikan sumbatan komunikasi yang tidak lancar. Berarti kerja kolektif kolegial lah ya Pak katakannya. Jadi bisa, semua orang harus terlibat. Iya, tidak bisa secara parsial ya. Secara harus komprehensif. Baik, semua harus bertanggung jawab. Betul. Baik, kami akan kembali membahas terkait dengan hal ini masih di Suara Sriwijaya. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju.
Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya TVRI Sumatera Selatan. Masih kita akan membahas terkait dengan tenaga pendidik. Namun sebelum itu kami ingin menginformasikan kepada Anda di rumah yang menyaksikan siaran kami untuk mendapatkan kualitas audio dan visual yang lebih baik. Kami menyarankan kepada Anda untuk menyaksikan siaran kami melalui siaran digital di aplikasi TVRI Klik ataupun aplikasi Intek. Dan bagi Anda pengguna parabola, Anda dapat mengarahkan ke satelit Telkom 4 atau satelit Merah Putih. Kita masih akan membahas terkait dengan mendidik tenaga pendidik tadi. Terkait dengan controlling ini yang dilakukan tadi yang baru saja kita bahas, kalau kita melihat perspektifnya adalah saat ini di tengah pandemi seperti COVID-19 saat ini kan ada kemajuan teknologi yang sebetulnya harus menjadi kita hargai dan kita apresiasi seperti itu. Kalau sekarang ada yang namanya, dulu belum ada Pak, grup WhatsApp antara guru dan orang tua. Tapi sekarang ada grup WhatsApp antara guru dan anak murid, grup WhatsApp antara guru dan orang tua seperti itu. Apakah ini juga yang menjadi pemicu harusnya bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan preventif agar kejadian yang tidak diinginkan katakanlah terjadi? Ya, betul. Jadi kemajuan teknologi yang saat ini masif itu bagi guru tidak boleh menutup mata atas kemajuan itu, ya. Sehingga kita harus mengikuti perkembangan. Salah satu media yang bisa digunakan untuk komunikasi adalah media elektronik, ya, dalam hal ini misalnya melalui WA group dan lain sebagainya, sehingga diminta para orang tua itu bisa mengkomunikasikan langsung. Sebaliknya juga guru bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua terhadap progress reportnya, ya, laporan progres pembelajaran. Termasuk barangkali di sini adalah keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, ketidakhadirannya, sikap dan tingkah laku, itu bisa. Jadi keterbukaan saat ini. Jadi secara real time dilaporkan kepada orang tua, ya, bisa Pak? saja, ya bisa dilakukan. Dan itu komunikasi memang yang harus timbal balik. Nah, apabila dalam progress report itu ada sesuatu yang memang harus dibicarakan, maka harus dibicarakan. Jangan di pending atau ditahan, sehingga komunikasi itu harus berjalan lancar. Sekali lagi, permasalahan komunikasi ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan yang membuat masalah kecil menjadi besar. Karena tidak adanya komunikasi sehingga tidak ditemukan solusi yang terbaik di antara itu, gitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya menunda komunikasi timbullah rasa kecurigaan seperti itu ya. Betul, iya. Nah, tapi di satu pihak orang tua, kemudian pendidik atau pihak sekolah harus sama-sama legowo,
mengemukakan apa yang menjadi harapan mereka, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, dan pihak sekolah juga harus legowo menerima masukan, kritik dan saran. Dan juga pihak sekolah juga berhak dan berkewajiban memberikan semacam saran kepada orang tua untuk lebih aktif lagi, proaktif lagi dalam membina anaknya, mengawasi anaknya. Baik. Sehingga pendidikan itu memang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, on the track, tetapi tidak bisa difokuskan kepada satu sisi saja. Baik, Pak Jadi Zulkarnain. dua-duanya harus saling bekerja Saya ke sama. Bu Saksia terlebih dahulu. Ibu, ini berkaitan dengan kalau tadi katakanlah dulu pada saat itu menunggu waktu pembagian rapor 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan siswa. Tapi saat ini kan secara real time harusnya orang tua sudah bisa menilai ataupun memberikan masukan kepada guru ataupun kepada pihak sekolah seperti itu. Apakah saat ini sudah dilakukan sebagai seorang pengamat pendidikan? Menurut saya sudah, ya. Artinya bisa salah satu cara memanfaatkan teknologi tadi. Tadi ya sudah dikatakan tadi bisa membentuk grup-grup WhatsApp ya, bentuk grup WA-nya. Baik itu WA antar siswa, WA antar guru, ataupun WA antara orang tua. Ataupun perlu masa-masa terkait di dalamnya. Tidak masalah. Artinya teknologi itu perlu dibangun. Komunikasi juga perlu dibangun. Kenapa komunikasi perlu dibangun? Kalau tidak dibangun bisa kacau urusannya ya. Itulah makanya terjadi salah pengertian ataupun salah tafsir ya dalam memaknai suatu hal misalnya terjadi. Saya pikir komunikasi ini kenapa penting dibangun untuk guru, dibangun untuk orang tua siswa, dibangun juga untuk masyarakat, dibangun juga untuk peserta didik nih ya. Karena supaya kan semua sudah komunikasi, dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang terarah, semua tidak akan terjadi sesungguhnya. Baik. Itu penting sekali dalam membangun suatu dunia pendidikan yang katakanlah yang edukatif yang saat ini ya. Pak Zulkarnain, terakhir ini pertanyaan dari kami berkaitan dengan bagaimana nih pemerintah memastikan bahwasannya kontrol terus dilakukan sebagai sebuah tindakan preventif untuk seorang guru agar tidak melakukan tanda kutip hal-hal yang negatif. Maka dalam suatu kebijakan kita itu ada yang namanya reward and punishment gitu ya. Reward di manakala seseorang itu mendapatkan suatu prestasi maka dia berhak untuk mendapatkan penghargaan. Baik, katakanlah gaji seperti itu. Ya. Salah satu mungkin adalah seperti yang disampaikan Ibu Sadia tadi, bentuk tunjangan profesi guru itu adalah salah satu untuk penghargaan kepada Tapi guru. gaji tidak kurang ya Pak ya? Tidak. Gaji kan memang sudah diatur ya. Baik. Tapi untuk tunjangan profesi guru ada persyaratan-persyaratan lain yang memang harus dipenuhi. Ya, bukan maksudnya mungkin sertifikatnya tidak kurang atau gaji tidak kurang menimbulkan rasa aduh ini saya pengen marah-marah karena gaji saya kecil gitu. Enggak ya Pak ya? Enggak. Sudah dipastikan bahwasannya kesejahteraan guru dipastikan. Sekarang kawan-kawan guru itu sudah sangat sejahtera, terutama mereka yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru ya atau tunjangan sertifikasi. Tapi tidak-tidaknya ini menjadi pemicu bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan sertifikat pendidik untuk lebih kreatif lagi, lebih berjuang untuk mencapai itu. Tapi dari segi salary menurut saya kawan-kawan guru saat ini sudah sangat baik ya. Karena pemerintah memastikan kesejahteraan itu ya Pak. Kesejahteraannya kita pastikan seperti itu. Termasuk juga kawan-kawan sebagai guru honorer juga pemerintah Kota Palembang memberikan insentif yang menurut saya per bulannya itu cukup untuk mereka. Walaupun batas kemampuan pemerintah Kota Palembang ya. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang akan mendapatkan penambahan. Insya Allah kita doakan saja. Baik. Jadi kalau saya ingin katakan tadi permasalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, coba kita melihatnya secara jernih gitu ya. Bahwa keberhasilan seorang guru itu lebih banyak dibandingkan ketidakberhasilannya ya. Kalau kita berbicara masalah hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu adalah sebagian kecil, tetapi benar yang dikatakan oleh Mas tadi bahwa karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Betul. Ya. Tapi kita harus jernih melihatnya bahwa hal itu tidak perlu terjadi kalau terjalinnya atau terbangunnya komunikasi yang baik. Gitu. Baik. Ya. Terakhir Bu Sazia, untuk melihat fenomena ini yang terjadi, apakah memang perlu dilakukan penjagaan tadi yang seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, agar guru pun kalau tadi kita membahas guru tupoksinya sudah banyak, sudah dibebankan dengan tugas yang begitu banyak, haruskah memang penyegaran dilakukan oleh bagi seorang guru? Ya, penyegaran perlu menurut saya. Kenapa? Kalau kita kerja tiap hari lama-lama kan ada titik jenuhnya ya. Karena itu penyegaran dalam bentuk misalnya dikirim dia untuk workshop, dikirim dia untuk ikut seminar, ataupun dia tugas belajar kembali.
ataupun nanti ada kemana lah acaranya tertentu yang dibentuk oleh sekolah ataupun mungkin oleh Diknas. Bisa juga Pak itu artinya melibatkan Dharma Wisata ya bersama guru-guru dan bersama pelaku Diknas terutama bisa dilakukan. Dengan ini terjadi ada komunikasi kan. Kalau sering ketemu kan terjadi komunikasi. Yep. Artinya yang tidak ada yang hal itu terjadi karena komunikasinya mungkin jarang ataupun komunikasinya sudah tersumbat di mana-mana. Akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi menurut saya itu cuma satu saja kok. Artinya oknum tertentu saja. Tapi percayalah dunia pendidikan sudah sangat maju ya. Dunia guru-guru juga sangat bebannya sudah cukup lumayan lah ya. Baik. Nah, Indonesia juga memiliki guru-guru yang baik menurut saya. Contohnya sudah banyak kok guru-guru yang sudah tingkat itu cukup maju. Betul. Ya. Kita tidak boleh juga menutup mata karena kejadian satu melibatkan atau mengeneralisir hal itu. Yang lainnya. Baik, terakhir Pak Zulkarnain, saya ingin Pak Zulkarnain memberikan himbauan baik kepada guru ataupun pihak sekolah dan juga orang tua yang bertanggung jawab terkait dengan proses pembelajaran untuk memastikan jangan sampai hal yang negatif tersebut terulang kembali. Ya. Baik, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, yang concern, yang fokus terhadap dunia pendidikan, bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa diberikan atau difokuskan kepada satu sisi saja, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Kolaborasi, kerjasama yang baik, komunikasi yang terjalin dengan baik, itu akan membuat dunia pendidikan, terutama mutu pendidikan, akan jauh semakin baik. Bu Sazia, terakhir, closing pendek saja Bu, bagaimana? Betul. Marilah kita membangun komunikasi yang lebih efektif, lebih terarah dan bersinergi satu sama lainnya, baik itu dari peserta didik, dari orang tua siswa, maupun dari guru, maupun dari pemerintahan. Mudah-mudahan ini bisa terjalin dengan baik. Baik, semoga ini pun menjadi pembelajaran tidak hanya bagi seorang guru, namun seluruh yang terlibat dalam proses pembelajaran menjadikan hal ini pembelajaran dan semoga dunia pendidikan jauh lebih baik lagi ke depannya. Betul karena ini Bu Sazia, terima kasih telah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Semoga diskusi kali ini dapat membuka mata kita memandang sesuatu itu tidak hanya dari satu sisi saja, namun dari dua sisi yang berbeda. Inilah Suara Sriwijaya, terima kasih dan selamat siang.